Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita hari ini. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan waktu menunjukkan pukul 7:27. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang versi padat singkat kronologis keselamatan di dalam Kristus atau iman Kristen yang benar. Saya utarakan di awal bahwa kebanyakan orang Kristen tidak memahami ini. Mereka menjalani satu kekristenan tanpa pengetahuan ini, dan yang lebih tragis dan menyedihkan adalah mereka dipelihara dalam kondisi seperti itu oleh gereja lokal di mana mereka berjemaat. Nah, kita dalam obrolan materi ini diawali dengan satu kemahadahsyatan, saya katakan luar biasa, kerendahan hati Allah ketika Dia yang begitu tinggi, maha tinggi di atas sana mau mengajak kita yang begitu rendah, serendah-rendahnya mati di dalam dosa, masuk ke dalam satu perjanjian. Dan dalam ungkapan saya, duduk satu meja, lalu Dia berkata, mari kita berperkara, let us reason together. Kita harus paham ini. Aku tentu saja tahu apa yang kulakukan. Aku maha tahu, aku adalah Allah. Tetapi yang aku inginkan adalah ketika aku berikan anugerah luar biasa besar ini, aku bawa masuk ke dalam satu perjanjian, kita duduk satu meja, aku ingin kamu memiliki pengertian yang benar tentang apa yang kamu dapatkan, apa itu anugerah besar yang akan membawa kamu ke sorga. Lebih kurang demikian ya. Jadi Allah ingin kita ada dalam perjanjian, dan memang demikian seharusnya orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian itu, artinya masuk ke dalam iman Kristen yang benar, artinya memperoleh keselamatan kekal, adalah orang-orang yang paham, tahu benar bahwa dia ada dalam perjanjian itu karena pekerjaan Allah yang luar biasa, ungkapan kasih Allah yang luar biasa. Kita diajak untuk mengerti ini. Makanya dalam versi singkat padat kronologis keselamatan ini, saya berharap bisa membuka selubung yang menutupi kebanyakan orang Kristen untuk kemudian belajar lebih lagi, menganggap kekristenan lebih serius lagi, lalu ada kerinduan masuk ke dalam satu pengajaran firman yang sehat dan sistematis, di mana dalam perjalanan itu dia akan mengejar pengenalan akan Allah, pengetahuan akan kebenaran, sehingga dia bisa melakukan penyembahan yang benar. Ya, penyembahan yang benar itu didasari oleh pengetahuan akan kebenaran. Kita ingat Yesus sendiri berkata kepada perempuan Samaria, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang memang sudah masuk ke dalam perjanjian, ke dalam iman Kristen yang benar. Dia memiliki roh karena rohnya sudah dihidupkan, yang tadinya secara rohani mati di dalam dosa. Dalam kelahiran kembali diberikan roh yang baru. Ingat ya, hati yang baru, roh yang baru. Lalu kemudian dia dibawa ke dalam satu perjalanan menggali kebenaran. Sehingga ketika dia melakukan penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar, dia menyembah sesuai dengan kehendak apa yang diingini oleh satu-satunya Allah yang benar tersebut. Yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, Allah menghendaki penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, nah inilah anugerah rohani, berkat rohani besar yang kita terima ketika kita masuk ke dalam perjanjian itu. Sekali lagi, perjanjian yang sangat tidak seimbang ya. Nah, di episode yang lalu kita sudah obrolkan tentang posisi kita yang rendah serendah-rendahnya, mati di dalam dosa, tetapi diangkat oleh Allah, duduk satu meja dalam satu perjanjian, dan dibawa masuk ke dalam perjanjian yang menjamin tempat dia di sorga. Kan saya sudah sampaikan bahwa mati di dalam dosa, mati secara rohani,
tinggal tunggu waktu akan menjadi mati kekal, binasa kekal. Inilah upah dari dosa yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Ingat ya, Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mati secara rohani, mati di dalam dosa. Lalu Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi yang tadinya mati rohani menjadi mati kekal, masuk ke dalam neraka. Itu konsekuensi dari pemberontakan manusia ya, Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita semua mewarisi itu dalam hidup kita. Kita berdosa sejak kita dikandung oleh ibu kita ya. Inilah permasalahan manusia gitu. Utang dosa ini kalau tidak ada yang membayar, kita akan mati kekal, masuk ke dalam neraka. Konsekuensi dari dosa yang ada pada diri manusia. Nah, ketika kita dibawa masuk ke dalam perjanjian, episode yang lalu kita sudah bahas, kita dibangkitkan, kita dihidupkan dari kematian rohani, sehingga rohani kita hidup lagi, connect lagi hubungan kita dengan Allah. Kita bisa menyembah Dia, kita bisa patuh kepada hukum-hukum perjanjian di dalam perjanjian itu, dan kita bisa pada akhirnya mendapatkan hasil akhir dari perjanjian, masuk surga yang tadinya seharusnya mati kekal, sekarang kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Yesus di Yohanes pasal yang 14 kan, masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Dan sekarang Yesus di sana mempersiapkan tempat bagi kita. Akan ada saatnya Yesus kembali ke bumi, kedatangannya yang kedua, untuk menjemput kita masuk ke tempat yang sekarang Dia sediakan di rumah Bapa di sorga. Itu berkat rohani, jauh melampaui, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari berkat-berkat jasmani yang hanya bisa kita nikmati dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saya ingin membuka mata dari sebagian besar orang Kristen yang tidak menyadari ini, tidak sadar kepada realitas atau kebenaran maha dahsyat ini ya. Jadi pengetahuan tentang kebenaran. Nah, kalau episode yang lalu kita sudah melihat betapa serendah-rendahnya kita saat kita mati di dalam dosa, tetapi oleh kerendahan hati Allah, oleh kasih-Nya yang luar biasa, kita diangkat masuk ke dalam perjanjian itu. Dan beberapa kali saya ungkapkan bahwa Allah yang membayar, Allah yang melunasi segala ongkos perjanjian ini. Ingat ya, nilainya kekal. Ongkos dari perjanjian ini, kita yang harusnya mati kekal, tetapi Tuhan bawa ke dalam satu perjanjian yang mengubahkan itu. Kita menjadi memperoleh keselamatan, hidup kekal, dari mati kekal, hidup kekal. Jadi ongkos perjanjian ini adalah sesuatu yang sangat tak ternilai oleh apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini ya, sesuatu yang kekal. Nah, kita akan obrolkan ini dalam kesempatan pagi hari ini. Apa sih yang Dani terus ungkapkan dari episode-episode yang lalu, bahwa Allah yang membayar ongkos perjanjian. Nah, kita akan mulai dari teks Alkitab dalam perjanjian baru. Kita akan buka sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-19. Mari kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-19. Dan kita akan bacakan ayat yang ke-28 sampai 30 ya. Judul perikopnya kita lihat di sini, The Death of Jesus, kematian Yesus. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ulang ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata "sudah selesai" di ayat ke-30 ini dalam perkataan bahasa aslinya dituliskan tetelestai. Nah, tetelestai ini, sudah selesai ini, menandakan satu saat di mana biaya atau ongkos perjanjian yang amat sangat mahal, yang bernilai kekal itu, lunas dibayar oleh Allah lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Ya, kalimat terakhir berkata, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia berkata sudah selesai, karena di ayat 28 kita baca, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, kejadianlah Allah melunasi ongkos perjanjian yang sangat amat mahal ini. Nah, kata sudah selesai dalam bahasa aslinya tetelestai memang memiliki, yang pertama ada 3 makna yang ingin saya obrolkan. Yang pertama adalah dibayar lunas. Jadi tetelestai atau diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sudah selesai, itu memiliki 3 makna, dan makna yang pertama adalah dibayar lunas, ya. Jadi hutang dosa kita kepada Allah karena kita memberontak, melanggar larangan Allah, melanggar hukum-hukum Allah, sehingga kita berdosa, maka hutang itu dibayar oleh Yesus dan dibayar lunas. Saya mau kasih pengertian apa yang Yesus lakukan di atas salib sehingga hutang-hutang kita lunas, yaitu dengan menanggung hukuman yang seharusnya milik kita. Yesus menderita, Yesus mati di atas salib. Luar biasa penderitaannya. Itu karena dia menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, kebanyakan Kristen tidak paham ini. Masuk ke dalam kekristenan tanpa memiliki kesadaran akan peristiwa maha dahsyat di atas salib. Ketika Yesus berkata, lunas dibayar, sudah selesai, tetelestai. Ya, jadi pemahaman yang pertama tentang tetelestai adalah lunas dibayar. Dan ini menggambarkan betapa dalamnya kita mati dalam dosa, sehingga untuk bisa membangkitkan kita, menghidupkan kita, membawa kita masuk ke dalam perjanjian yang ujungnya adalah hidup kekal, padahal tadinya kita menyongsong mati kekal. Lihat apa yang Allah korbankan. Anaknya yang tunggal, Bapa menyerahkan, mengorbankan anak tunggalnya yang begitu dikasihinya dan begitu berkenan kepadanya. Ingat ya, ongkos ini bernilai kekal, hanya bisa Allah yang kekal yang melunasinya. Semua agama mengajarkan tentang akar dari permasalahan di dunia ini adalah dosa. Tetapi coba pelajari kepercayaan atau agama apa yang memberikan solusi terhadap masalah dosa demikian clear, demikian menenangkan hati kita ketika kita memiliki pengetahuan akannya. Dosa itu bernilai kekal. Memberontak kepada Allah yang kekal. Melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukumnya yang kekal. Kita mati di dalam dosa itu mati rohani yang ujungnya adalah kematian kekal. Itu yang harus dibayar dalam perjanjian ini, sesuatu yang kekal. Makanya kalau keselamatan di dalam Kristus itu pemberian cuma-cuma, diberikan Allah cuma-cuma gratis kepada kita, kita tinggal menerima, itu bukan karena hal itu hal murahan, bukan.
Justru karena begitu amat sangat mahal sesuatu yang bernilai kekal, sehingga kita manusia dengan cara apapun tidak akan pernah mampu membayarnya. Allah sendiri yang harus membayarnya karena hanya Allah yang kekal. Jadi kekekalan, hutang dosa kita kepada Allah yang bernilai kekal harus dilunasi, harus dibayar oleh Allah yang kekal dengan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus, untuk menebus hukuman atas dosa kita, menderita bahkan mengalami mati jasmani sebagai manusia di atas salib itu. Inilah ongkos perjanjian yang saya katakan ditanggung oleh Allah sendiri. Masuk ke dalam perjanjian sudah inisiatif dan tindakan kerendahan hatian Allah sehingga mau duduk satu meja dengan kita yang mati di dalam dosa, tetapi biaya atau ongkos perjanjian itu sendiri Allah yang harus membayar sepenuhnya, karena bernilai kekal hanya Allah yang kekal yang bisa membayarnya. Dan ketika Yesus berseru di atas salib, sudah selesai, tetelestai, dibayar lunas. Setelah itu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak dicabut nyawa, dia menyerahkan nyawanya. Menunjukkan bahwa ia ada dalam kontrol penuh. Walaupun menderita, walaupun harus menjelma menjadi manusia supaya mati di atas salib, tapi bahkan ketika dia mengalami kematian sebagai manusia, dia tidak melepaskan, dia tidak kehilangan kontrol penuhnya. Dia bukan dicabut nyawanya, dia bukan diambil nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Beda dengan manusia lainnya kan, kalau kita mengalami kematian, diambil nyawa kita. Memang sudah waktunya menurut yang punya Allah. Tetapi sekali lagi Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, sekarang kita sudah memahami betul besarnya, luar biasa, amat sangat besarnya harga yang harus Allah bayar untuk membawa kita masuk ke dalam perjanjian. Itu makna pertama dari kata tetelestai atau sudah selesai, ya. Yang satu, makna yang pertama adalah dibayar lunas. Lalu makna yang kedua adalah ini menunjukkan tugas Yesus sebagai manusia, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam dunia yang najis, yang hina. Dia menjelma menjadi manusia, lahir di Bethlehem, di kandang binatang, menjadi serendah mungkin sebagai hamba, dan sebagai hamba dia taat, menderita luar biasa, bahkan sampai mati di atas salib. Sudah selesai tugasnya dalam konteks penebusan umat manusia. Dan kita baca di ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu, Yesus pribadi tahu pasti bahwa segala sesuatu telah selesai. Tugasnya di dunia ini sudah selesai, berakhir dengan digantung di atas salib. Dia mati di sana, dia dikuburkan, lalu kemudian kita tahu ceritanya dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia diangkat, ditinggikan oleh Allah, pulang kepada Bapa, ke rumah Bapa di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan saat ini Yesus bertindak sebagai pengantara kita, pengacara kita, pembela kita, pendoa syafaat bagi kita di sebelah Allah di sorga sana. Tetapi dalam kematiannya di atas salib, tugasnya sudah selesai, ya. Jadi makna kedua dari kata sudah selesai atau tetelestai adalah misi accomplished, mission accomplished. Jadi misi Yesus di dunia sudah selesai. Lalu makna ketiga dari tetelestai adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yesus dalam puncak karya salibnya di atas salib itu adalah sesuatu pekerjaan yang sempurna. Sudah selesai dalam pengertian sudah komplit, tidak kurang sesuatu apapun. Allah lakukan sendiri lewat pengorbanan Allah anak
Ini adalah karya yang sempurna, tidak perlu ditambahkan apapun ke dalamnya, tidak perlu bantuan manusia, tidak perlu pekerjaan baik manusia untuk menyempurnakan karya keselamatan ini. Jadi lewat dia yang membayar sepenuhnya kita masuk ke dalam keselamatan. Makanya kalau kita baca, mungkin kita sudah buka ya di episode sebelumnya, teks dari Efesus pasal yang kedua. Ini adalah pemberian cuma-cuma, pemberian Allah, bukan karena hasil kerja kita, bukan karena hasil usaha kita. Posisi kita adalah tersungkur ketika kita rindu menerima keselamatan di dalam Kristus. Allah yang mengerjakan semuanya, bahkan masuk ke dalam perjanjian yang sangat tidak seimbang itu pun inisiatif Allah dan tindakan Allah. Kita mati di dalam dosa. Ingat baik-baik, keselamatan itu sepenuhnya karya Allah, pemberian Allah, karunia Allah, anugerah Allah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena kita mengimani, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Itu Allah sudah membayar seluruh ongkos perjanjian. Ini karya yang sudah lengkap, karya sempurna, dan karya keselamatan Kristus ini khususnya dalam kuasa pengampunannya berlaku ke belakang dan ke depan. Ya, saya sedang membahas ini dalam materi pelajaran di seri ibadah umum ya. Kalau jemaat tertarik silakan simak, mungkin dalam 1-2 hari ini saya posting edisi hari Minggu terakhir ya. Coba efek dari karya salib ini sekali lagi sudah sempurna, tidak perlu tambahan pekerjaan manusia. Kalaupun dalam perjanjian setelah kita masuk ke dalamnya karena karya kasih Allah yang luar biasa, kita sudah ada di dalam perjanjian itu, maka kita melakukan pekerjaan baik di sana gitu. Jadi jadi pekerjaan baik yang kita lakukan bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, keselamatan itu pemberian Allah cuma-cuma. Cuma-cuma bukan karena murahan, tapi cuma-cuma karena sangat amat mahal. Manusia dengan cara apapun tidak mampu membayarnya. Satu-satunya cara adalah Allah yang harus memberikan cuma-cuma, dan itu digerakkan oleh kasih-Nya yang luar biasa. Ya, keselamatan itu karya Allah sepenuhnya. Nah, kita berbuat baik setelah masuk ke dalam perjanjian, setelah masuk ke dalam iman yang benar. Jadi perbuatan baik kita sekarang kita lakukan sebagai orang Kristen itu adalah buah dari iman kita. Sesuatu yang muncul seharusnya otomatis ketika kita ada dalam perjanjian itu. Tetapi saat belum masuk ke dalam perjanjian, saat masih mati di dalam dosa, perbuatan baik kita hanya bersifat sementara duniawi. Mungkin hanya ada efek secara sosial, tetapi tidak dihitung sebagai satu kebenaran oleh Allah. Ya. Nah, ini perlu saya ungkapkan, bahkan sudah saya ungkapkan mungkin ratusan kali, karena yang menjadi jualan gereja-gereja palsu di akhir zaman ini adalah memprovokasi kita, memotivasi kita untuk sekedar berbuat baik tanpa ada pertobatan yang benar, tanpa ada proses kelahiran kembali, tanpa masuk dulu ke dalam perjanjian itu sendiri. Nah, di luar perjanjian, perbuatan baik kita sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita, sekali lagi saya tekankan, sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Ini cara satu-satunya masuk ke dalam perjanjian atau keselamatan kekal itu. Ketika kita tersungkur dan menerima anugerah yang dikerjakan sepenuhnya oleh Allah, lengkap, sempurna, komplit. Lalu dengan kerendahan hati kita menerimanya dalam ketersungkuran, karena kita menyadari kita ada dalam posisi mati di dalam dosa.
ya. Jadi sekali lagi arti ketiga dari kata tetelestai adalah menunjukkan bahwa ini karya yang sudah selesai, tidak perlu ditambahi apapun, tidak perlu pertolongan kerja manusia, usaha manusia. Manusia tinggal menerima saja, rela dirinya diubahkan, memiliki cukup kerendahan hati untuk tersungkur di hadapan Allah, lalu Allah mengubahkan kita. Ingat ya, dalam proses kelahiran kembali, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, lalu Allah memberikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Itu yang terjadi dalam karya keselamatan. Semua karya Allah, semua menunjukkan kasih Allah dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak serta kekudusannya. Dan pada akhir, jadi hasil akhir karya keselamatan ini adalah kemuliaan sepenuhnya bagi Allah. Memang Dia yang memiliki kemuliaan, dan Dia pertontonkan itu. Bahkan dalam mempertontonkan kemuliaannya itu kita mendapatkan anugerah keselamatan dalam segala kebesarannya, ya. Jadi kemuliaan itu pada akhirnya hanya bagi Allah. Kita merasakan, mengalami, mendapatkan kemuliaan itu ketika kita ada di dalam Kristus, ada di dalam Allah. Jadi kemuliaan itu, pujian itu, penghormatan itu bukan hak manusia dalam proyek keselamatan Allah, hanya bagi Allah semata-mata, ya. Nah, ini seringkali dilupakan oleh mereka, orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku gereja Tuhan, tetapi tanpa pemahaman yang benar, gitu ya. Jadi dari teks pertama kita mendapatkan gambaran apa yang Allah bayarkan. Ketika saya di episode yang lalu berkata Allah yang membayar ongkos perjanjian, ya. Jadi Yesus harus mati di atas salib dengan begitu menderita. Jadi dia dipersamakan dengan penjahat. Ingat dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus, ya. Yesus dipersamakan seperti orang yang berbuat jahat. Jadi dosa kita diimputasikan kepadanya. Nah, kalau jemaat ingin khotbah yang agak lebih panjang lebar tentang tetelestai ini, ada khotbah saya. Lupa saya entah berapa tahun yang lalu, tetapi videonya ada di kanal YouTube kami. Silahkan kalau ingin mendapat penjelasan yang agak lebih panjang lebar tentang tetelestai ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke teks yang kedua, yaitu masih di perjanjian baru. Kita akan lihat 1 Petrus pasal yang pertama, ya. Kita akan buka lagi Alkitab kita. 1 Petrus yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-18. Sebenarnya teks ini adalah teks yang tidak asing, ya, bagi orang Kristen. Dibuat lagu dan saya yakin lagunya sering dinyanyikan, ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 2 ayat saja saya bacakan. Semakin menangkap apa yang baru saja saya uraikan. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang dikatakan di sini sia-sia, yang kita warisi katakanlah dari Adam dan Hawa, mati di dalam dosa, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, uang, seberapa triliun, seberapa kuadriliun, seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, yang menjadikan kita katakanlah orang terkaya di dunia, menyaingi Elon Musk, menyaingi Bill Gates, menyaingi Jeff Bezos, gitu kan. Berapa banyak, bahkan 1.000, 100.000, 1 juta orang Elon Musk dengan kekayaannya tidak bisa menebus kita dari cara hidup kita yang lama yang sia-sia, kematian kita dalam dosa.
Kita ditebus oleh darah yang mahal. Dan di sini yang lebih menarik, coba simak dan perhatikan, juga renungkan baik-baik. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ulangi baca sekali lagi perlahan-lahan. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan, kekudusan, kesucian, ketakberdosaan, ketakbersalahan Yesus. Tetapi bayangkan, dia digantung di atas salib sana, menanggung dosa dan kesalahan kita. Hukuman atas kita yang seharusnya turun atas kita karena keberdosaan dan kesalahan kita, dia tanggung di atas salib. Tunai dibayar oleh penderitaannya, tunai dibayar oleh kematiannya di atas sana. Ya, luar biasa. Nah, ini akan tergambar lebih jelas kalau kita baca ayat berikutnya ya. Coba saya ajak kita buka ayat berikutnya yang menggambarkan ini, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-5 ya. Kita akan buka lagi sama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-5 dan kita akan baca ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-21. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat oleh Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bisa menangkap kebesaran kasih Allah untuk hal yang rohani ini? Bisa menangkap kedahsyatan kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan kepada kita, umat tebusan yang telah dibawanya masuk ke dalam perjanjian. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak saja tidak pernah berbuat dosa, tetapi mengenal dosa pun tidak. Bisa nggak sedikit membayangkan apa arti kemahakudusan Allah? Mengenal dosa pun tidak. Dan Yesus yang adalah Allah demikian, tetapi di salib sana, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Bapa menjadi dosa karena kita. Dosa kitalah yang dikenakan kepadanya. Dosa kitalah yang ditanggungkan kepadanya. Satu pribadi yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa sehingga murka Allah, hukuman Allah atas dosa yang seharusnya jatuh kepada kita, jatuh kepada Yesus. Dengan cara itulah dia menebus kita. Dengan cara itulah dia membayar lunas hutang dosa kita kepada Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini di kalimat terakhir, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Supaya oleh kebenaran Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Nah, mungkin dengan ungkapan terakhir ini kita bisa semakin membayangkan ketidakseimbangan perjanjian itu. Betapa kita telah diangkat dari serendah-rendahnya posisi kita dengan Allah mengorbankan dirinya dalam wujud Yesus dari maha tinggi menjadi serendah-rendahnya. Jadi tidak heran di teks Alkitab lain dikatakan dia yang kaya rela dijadikan miskin supaya kita menjadi kaya. Itu pun dalam makna rohani. Ya, jadi sekali lagi realitas rohani ini seharusnya menjadi karunia terbesar dalam hidup orang-orang percaya yang telah diangkat oleh Tuhan, masuk ke dalam perjanjian dan sekarang hidup dalam perjanjian. Kita memiliki roh yang baru, hati yang baru, lalu Roh Kudus tinggal di dalam kita sehingga karunia-karunia rohani yang sebenarnya rahasia bagi manusia berdosa dibukakan kepada kita. Kita menjadi mengerti, kita menjadi memahami, lalu kita menyadari
posisi kita sebelum diangkat oleh Allah dan menyadari posisi kita yang telah diangkat oleh Allah, dihidupkan, dan kita kemudian tersungkur mengagumi kebesaran kasih yang telah dicurahkannya bagi kita. Dan sekali lagi ini adalah hal rohani, karunia rohani yang tak ternilai oleh hal-hal jasmani sebesar apapun itu yang bisa kita peroleh di dalam dunia. Lalu kita bertanya-tanya, seberapa besar sih penderitaan Kristus saat harus menderita, naik ke atas salib dan mati di sana menanggung dosa-dosa kita demi mengangkat kita, ya. Nah, kita akan balik lagi ke Perjanjian Lama. Yesaya menubuatkan peristiwa ini dengan begitu cermat, ya. Dan kita akan baca sama-sama. Jadi dari Perjanjian Baru kita akan balik lagi ke Perjanjian Lama. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tentang penderitaan yang Yesus alami demi kita, ya. Kita buka sama-sama kembali Alkitab kita. Kita buka Yesaya pasal yang ke-53. Seharusnya sih bagi kita ini teks Alkitab yang tidak asing juga, ya. Ini judulnya kalau dalam Alkitab saya hamba yang menderita, ya. Tentu saja menubuatkan tentang Yesus. Fokus kita sebenarnya ayat 5 dan 6, ya, tetapi saya ingin kita bacakan dari ayat yang pertama. Yesaya 53 mulai ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang kelima dan keenam. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, ayat yang 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sampai situ saya bacakan. Silakan baca lebih lengkap sampai ayat yang terakhir. Tetapi sampai ayat 7 ini sudah menggambarkan demikian luar biasa kasih Yesus, kasih Allah yang diwakili oleh Yesus lewat karya salibnya. Ini semua dia tanggung. Dan sekali lagi saya bacakan ayat yang kelima dan keenam. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sebelumnya bagaimana keadaan kita? Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dalam pemandangan Allah, jahat itu apa sih? Ini kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Padahal kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Allah. Tetapi kita memberontak
Melalui Adam dan Hawa kita melawan Allah, kita melanggar larangannya, kita melanggar perintahnya, kita menyatakan perlawanan kita kepada Allah. Penyangkalan dan penolakan kita menjadi hambanya. Padahal sekali lagi kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Nah, kejahatan inilah ketika ego kita utamakan sehingga kita mengabaikan Allah, lalu kita mengambil jalan sendiri-sendiri sesuai kehendak kita, sesuai selera kita, sesuai kesenangan kita, sesuai nafsu kedagingan duniawi kita jahat di hadapan Allah. Seberapapun kebaikan kita lakukan, segunung, 2 gunung, 1000 gunung, tetap dalam pemberontakan kita, dalam kita mengikuti ego, kehendak dan kemauan kita sendiri, kita di hadapan Allah adalah jahat. Kita memberontak. Tetapi saat Yesus disalib, saat dia dijadikan dosa, saat misi Yesus, karya Yesus mendekati saat-saat terakhir di mana dia membayar kontan hutang dosa kita, pemberontakan kita, kepada dialah seluruh hukuman atas dosa ini ditimpakan. Perhatikan ayat 5, ini luar biasa kalimatnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kalau sekarang kita membayangkan paku yang menembus kaki dan tangannya, lalu mahkota duri yang menembus kepalanya, lalu tombak yang menembus lambungnya, segala segala pukulan, hantaman, pecutan yang dia terima, hinaan, olok-olok, tamparan, dan lain sebagainya, itu dia harus alami karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Nah, ganjaran hasil dari penderitaan Kristus menjalani hukuman atas dosa-dosa, itulah yang mengangkat kita, itulah yang menyelamatkan kita. Adil tidak? Adil tidak ini? Saya kira kalau nalar sehat kita masih jalan, kita akan mengatakan sungguh tidak adil. Dia, pribadi yang maha adil, diperlakukan tidak adil demi saya. Ya. Jadi bagaimana? Mengaku Kristen tetapi masih sesat seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri, atau mau mulai menyadari anugerah luar biasa ini, menerima anugerah ini, lalu tersungkur di hadapan dia dan merelakan dia menyelamatkan kita oleh karyanya yang luar biasa, memasukkan kita ke dalam perjanjian itu. Jadi saya kira sampai sini kita sudah bisa membayangkan apa yang dia lakukan demi memasukkan kita ke dalam perjanjian itu. Dan mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita ini karena begitu banyak yang ingin saya share. Inilah dasar-dasar, sangat dasar dari iman Kristen yang benar, yang sayangnya, sedihnya, ironisnya, saya utarakan di awal, banyak orang Kristen yang tidak paham ini, tidak mengerti ini, tidak tahu ini. Maka lewat ngobrol teologi ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, gembala, pengajar, saya ingin mengajak, marilah kita yang mungkin sudah menjalani kekristenan entah berapa lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, tetapi apa yang saya sampaikan sejak episode keberapa ya, ketiga atau keempat, tentang perjanjian ini asing bagi kita. Kita mulai buka Alkitab kita. Apa yang saya presentasikan sepenuhnya dari dalam Alkitab. Silakan uji, ya, silakan periksa lagi, dan berdoa kepada Tuhan, minta mata rohani kita dibukakan supaya kita bisa melihat keagungan kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita
luar biasa bukan? Jadi hal yang rohani seharusnya menjadi fokus kita sekarang ketika kita menjalani perjanjian itu. Segalanya tentang hal rohani, transaksi yang terjadi di atas salib di mana Yesus membayar lunas hutang-hutang dosa kita adalah transaksi rohani untuk mengubah kita yang tadinya manusia jasmani menjadi manusia rohani. Dan ke depan saya akan presentasikan apa yang dituliskan Alkitab yang menjadi keuntungan, karunia-karunia kita yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia rohani, termasuk bisa memahami isi kitab perjanjian, isi Alkitab. Ya, kita akan menjalani pengajaran firman yang sehat dan sistematis dengan penuh sukacita karena kita sedang mengejar pengenalan akan Dia. Nah, saya kira saya akhiri dulu ngobrol teologi kali ini, dan masih akan ada lanjutan khusus materi tentang perjanjian yang sangat tidak seimbang ini ya, dan kita akan dibuat terkagum-kagum oleh kebesaran Allah kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.